Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai uji homogenitas. Dan yang termaksud dalam uji homogenitas itu ada uji Levin. Apa sih yang dimaksud dengan uji homogenitas? Pengujian homogenitas varians dilakukan untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok yang dibandingkan merupakan kelompok-kelompok yang mempunyai varians homogen. Nah, pengujian homogenitas varian ini untuk dua kelompok data. Selain menggunakan uji Fisher, dapat juga menggunakan uji Levin. Nah, karena yang akan kita bahas menggunakan uji Levin, jadi pengertian dari uji Levin sendiri ini adalah uji Levin digunakan untuk menguji kesamaan varians dari beberapa populasi. Uji Levin memiliki tujuan utama untuk mengetahui perbedaan dari dua kelompok data dengan varians yang berbeda. Hasil perhitungannya dari tes ini akan menunjukkan nilai signifikan dari dua kelompok data yang berbeda. Baik, di sini langsung saja ke contohnya ya, contoh soal atau contoh datanya. Nah, soalnya itu ada metode mengajar demonstrasi dan eksperimen digunakan untuk mengajar PAI di MTS. Peneliti ingin mengetahui apakah dua metode mengajar ini, yaitu metode demonstrasi dan eksperimen, berbeda hasilnya. Hasil pengukuran pada siswa telah mengikuti pembelajaran diperolehlah data sebagai berikut. Baik, di sini ada data dari dua metode yang telah disebutkan tadi, yaitu yang pertama ada kelompok pertama, yaitu metode demonstrasi dengan 10 data di sini, yaitu diperolehlah nilai siswa yang pertama 7, 5, 6, 9, dan seterusnya. Yang kedua ada metode eksperimen atau kelompok kedua, sama mempunyai 10 data juga. Nilai-nilainya sebagai berikut 8, 8, 6, 5, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah kita mempunyai data, yang langkah selanjutnya atau langkah pertama yang kita lakukan untuk menguji data tersebut menggunakan uji Levin adalah dengan merumuskan hipotesis. Baik, rumusan hipotesis dari data yang disebutkan tadi, yang pertama H0-nya adalah kedua populasi mempunyai varians yang homogen, dan H1-nya kedua populasi mempunyai varians yang tidak homogen. Setelah kita merumuskan hipotesis, langkah selanjutnya adalah kita akan menguji data yang tersebut atau data yang telah disebutkan tadi menggunakan uji Levin dengan aplikasi SPSS. Apa sih SPSS itu? SPSS atau Statistical Program for Social Science merupakan paket program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik. Dengan SPSS, kita dapat membuat laporan berbentuk tabulasi, chart atau grafik, plot atau diagram dari berbagai distribusi, statistik deskriptif, dan analisis statistik yang kompleks. Baik, kita lanjut ke aplikasi SPSS-nya. Berdasarkan data yang telah disajikan, kita dapat menguji data tersebut menggunakan SPSS. Yang pertama, kita buka program SPSS, lalu klik variable view, lalu kita akan mengisi properti variabel penelitian. Yang pertama, kita isi kolom name baris pertama dengan hasil, baris kedua kita isi dengan metode. Yang telah tampak di layar adalah ketentuan pengisian, tetapi kita akan merubah pada kolom desimal menjadi 0, kolom variabel baris pertama dengan hasil pembelajaran, baris kedua dengan metode. Pada value, kita rubah baris kedua, klik yang biru tadi, lalu akan muncul value labels. Lalu pada value yang pertama, kita isi dengan metode demonstrasi.
lalu klik add. Yang keduanya dengan metode eksperimen. Jumlah value mengikuti berapa metode yang akan diujikan. Nah, kita hanya menggunakan 2 metode, lalu klik OK. Pada kolom measure, kita pilih scale pada yang baris pertama, dan baris kedua kita pilih nominal. Lalu kita pindah ke data view, dan mengcopy data yang telah disajikan tadi. Satu ini menunjukkan metode demonstrasi seperti pada value tadi. Dan yang kedua ini metode eksperimen. Lalu kita pilih analis, deskriptif statistik, lalu explore. Hasil pembelajaran kita simpan di dependent list, dan metode kita simpan di factor list. Lalu klik bold, pilih factor levels together, stem and leaf, dan forward estimation. Lalu klik continue. Dan OK. Lalu muncul hasilnya seperti ini. Bisa kita lihat di sini pada tabel yang pertama ini, pada metode demonstrasi itu terdapat 10 jumlah datanya. Begitu juga dengan metode eksperimen. Metode eksperimen juga memiliki 10 data. Setelah itu kita lihat ke tabel berikutnya. Di sini pada metode demonstrasi terdapat nilai rata-ratanya yaitu 7 dan standar deviasinya itu 1,491. Lalu pada metode eksperimen itu terdapat nilai rata-ratanya itu 6 dan standar deviasinya itu 1,764. Lalu kita lihat ke tabel berikutnya. Di sini pada tabel event statistik itu terdapat hasil 0,257 dengan derajat kebebasan yang pertamanya 1 dan derajat kebebasan yang kedua yaitu 18. Jadi dapat disimpulkan bahwa dua data tersebut antara metode demonstrasi dengan metode eksperimen memiliki varians yang homogen. Nah, jadi seperti itu ya untuk penjelasan mengenai uji homogenitas dengan menggunakan uji Leuven. Apabila ada teman-teman yang tidak mengerti, bisa silahkan tulis di kolom komentar. Baik, sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 4 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama video pembelajaran kami ini. Semoga materi yang disampaikan ini bisa berguna bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.